Intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucapkan. Saya pernah ketemu juga waktu saya masih di maksud dia, saudara, kenapa saya tanggapi walaupun dia ngomong Isa, tapi karena Nasrani, maksudnya mengarah kepada iman kita Yesus terus. Jadi ini namanya Ustadz Firanda, doktor nih, dokter Firanda. Skype ke saya, siapa yang punya link dia kirim Skype ke saya, Metanoia. Namanya Metanoia Skype. Apa? Dia gara-gara Trinitas ini mualaf. Si Ustadz Nababan gara-gara Trinitas. Semua hampir kebanyakan gara-gara itu. Kita menyembah Allah yang Esa. Oh, Ustadz Firanda, ketemu saya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd, ihbati fillahi azani Allah wa yakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini teman-teman ya, kita punya pembahasan yang cukup menarik di dalam video yang akan kita share kali ini. Ada seorang pendeta yang agak kocak ini. Beliau ini membantah teman-teman ya perkataan Ustadz Firanda Andireja. Dan yang membuat anehnya itu teman-teman ya, di dalam gereja yaitu tempat mereka melakukan ritual ibadah, ternyata di situ disetel ceramahnya Ustadz Firanda Andireja. Entah apa maksud dan tujuan mereka ini teman-teman ya. Di sana mereka menonton di saat itu Ustadz Firanda Andireja sedang menjelaskan tentang konsep Trinitas mereka. Dan endingnya teman-teman ya, pendeta ini mengajak debat Ustadz Firanda Andireja, di mana Ustadz Firanda menjelaskan bahwa memang di dalam konsep Trinitasnya orang-orang Nasrani itu banyak sekali kekeliruan di dalam konsep mereka. Jadi tentu saja teman-teman ya, pendeta ini tidak terima dan akhirnya ya marah-marah lah di situ. Dan akhirnya pendeta ini meminta jemaatnya untuk mencari linknya Ustadz Firanda Andireja agar pendeta ini bisa bertemu dengan Ustadz Firanda dan mengajak debat lah. Oke teman-teman ya, coba kita langsung simak saja keseruan pendeta ini yang endingnya marah-marah dengan ceramahnya Ustadz Firanda di dalam gerejanya tersebut. Jangan yang seperti ini pemahaman Tuhannya, silakan. Saya nggak, silakan. Jangan seperti ini pemahaman Tuhannya. Nggak akan pernah dia bisa. Kalau seperti ini pemahaman Tuhan kita. Kita bandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail, tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita mohon maaf, kita bicara tentang Nasrani 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semua. Ini itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begitu. Nggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya ya, beliau berkata rahimahullah taala, perkataan yang sangat agung, beliau berkata sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas akan keluar 11 pendapat. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Tenang, stop sebentar. Saudara, dengar. Ada satu kaum, maksudnya orang Nasrani ini tahu ya Trinitas ini, tapi dia nggak bisa ngerti. Nggak bisa dia kalau jelasin bagaimana. Terus terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Firman-Nya perkataan. Di mana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia itu kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Stop dulu. Bingung juga. Ini perlu saya jelaskan. Nah, ya. Saudara, maksud dia itu Yohanes 1 itu. Ya. Dia nggak baca ayat pertamanya ya. Yohanes 1 itu ayat pertama. Itu biar begitu saja ya, saya akan bacakan nanti di YouTube kalau bisa ditulis. Maksud saya Bapak ini saya mau ajak nanti Skype dengan saya. Yohanes pasal 1 ayat 1 gini ya. Jadi maksud dia kalau firman itu sudah menjadi Yesus jadi manusia loh. Terus mana ada lagi firman di dalam diri Allah? Itu keliru. Karena di sini kita pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu tetap bersama terus dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu di dalam diri Allah, perkataan Allah. Sekarang maaf ya, maaf. Kalau saya pakai baju ini, namanya baju apa? Salah. Ya baju oke. Ya baju batik. Baju siapa? Baju siapa? Baju Rasulullah Lubis. Haleluya.
Tunggu teman-teman ya, kita skip dulu sebentar. Kayaknya agak jelimet teman-temannya apa yang diungkapkan oleh pendeta ini. Kalau jamaahnya malah iya-iya aja, padahal endingnya sebenarnya mereka itu tidak mengerti yang diungkapkan oleh pendeta ini. Orang saya aja bingung apa yang diungkapkan oleh pendeta ini. Coba kita simak lagi teman-teman ya. Haleluya. Oke lah, kalau ini agak bisa terlepas. Ini terlepas. Ini kaki siapa? Nah, ini kaki siapa? Ini tangan siapa? Ini perkataan siapa? Nah, sekarang kalau aku udah ngomong-ngomong terus apa hilang di dalam diriku? Jandri. Terus ibu ini bilang, coba ngomong jari. Terus dicek sama dokter, udah hilang, nggak ada lagi. Ya ada lah. Ini Pak Ustadz aneh. Kalau ini harus saya tanggapi karena yang lain itu nantilah ya, karena waktu ya. Nah, terus saudara, biar Anda tahu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan. Kalau diambil langsung ke ayat 14, memang artinya jadi lain. Kalau dilangkap, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, bla bla bla. Memang jadi lain. Tapi kalau kita baca dari awal ya, baca pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya. Pokoknya pusing kalau dengan pendeta ini ngomong. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terus dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terus ini terang itu artinya firman tadi tetap ayat 1. Firman yang bersama-sama Allah itulah terang. Haleluya. Tapi terang itu tetap bersama-sama Allah. Firman itu terang, tapi terang itu, firman itu tetap bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Terus ayat 6 sampai ayat 7 sampai ayat 8. Terus saya mau ayat yang terakhir tadi yang dia maksudkan ya. Ayat 14. Firman itu bersama-sama Allah. Kalau dia nggak paham dengan ayat ini, kita harus ke Filipi 2 ayat 6. Firman itu bersama-sama dengan Allah mengambil rupa manusia. Memang dia. Masa ada teman-teman ya, seorang ya kalau dikatakan di dalam agama Islam ini seorang ustadz lah, kok menyampaikan ilmu sambil joget-joget kayak gitu, kan aneh kelihatannya. Ya, haleluya. Tapi harus kita tidak boleh memisah-misahkan dari ayat 1 konteksnya. Haleluya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi waktu Yesus hadir, ya dia bersama-sama dengan Allah, firman itu. Haleluya. Makanya dia bilang kalau Allah berfirman terus hilang dong dalam dirinya. Ya salah dia, mana bisa yang hilang? Orang firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, terus. Haleluya. Terus. Makanya tadi biarin aja saya baca ini. Terus firman ini kok hanya satu menjelma, kan bisa jadi menjelma 10, jadi satu saja. Nabi Isa doang, kan ada yang lain bisa menjelma jadi Nabi Isa, jadi nabi yang lain. Intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucapkan. Saya pernah ketemu juga waktu saya masih di maksud dia saudara, kenapa saya tanggapi walaupun dia ngomong Isa, tapi karena Nasrani, maksudnya mengarah kepada iman kita Yesus. Terus Nasrani mereka bilang bahwasanya seperti orang merokok, 3 sama dengan 1, seperti orang yang merokok. Orang tidak dikatakan merokok kecuali ada bibir, ada rokok, ada asap. Kalau sudah ada bibir, ada rokok, ada asap, maka terjadi namanya proses merokok. Baik. Itu logika. Tapi maksud dia gini. Maksud dia Tritunggal itu diartikan sama orang tertentu gitu. Bibir, rokok, dan asap. Jadi ada asap, ada rokok, ada bibir, tapi kan tetap itu bersatu-satu. Nah, tapi terus. Kita bilang bibir lain dengan rokok, iya tidak? Rokok tidak sama dengan asap. Sementara Anda mengatakan Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Ruhul Kudus. Ya berarti kan tiga hal yang berbeda. Bisakah ada bibir tanpa rokok? Bisa tidak? Bisa, nggak ada rokok kita nggak pernah merokok, bibir kita masih ada. Bisakah ada rokok tanpa bibir? Bisa. Oleh karenanya susah mengatakan bahwasanya akhirnya mereka bikin logika. Akhirnya mereka bikin logika lagi bahwasanya seperti air. Air bisa jadi es, bisa jadi H2O, bisa jadi oksigen, bisa jadi cairan dan yang lainnya. Ya. Mereka berusaha bikin apa? Logika. Ya. Maksudnya saudara, kalau udah air itu, ya kita bilang air itu berarti cair. Kalau udah jadi es itu bukan benda cair lagi, itu padat. Nah, ya. Jadi terus. Ya berarti tatkala Allah menjadi Nabi Isa, berarti Allah sedang tidak jadi Allah dong. Ya kan kalau air berubah jadi es kan dia berubah kan. Terus Ruhul Kudus itu gimana ceritanya? Intinya tidak ada yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah. Saya tantang mereka bisa jelaskan ilmiah, saya tantang.
Tidak bisa. Karena pelajaran ini sudah sering saya ajarkan di gereja, jadi saya tidak ulang-ulang. Jadi ini namanya Ustadz Firanda, doktor nih, Doktor Firanda. Skype ke saya, siapa yang punya link dia kirim Skype ke saya, Metanoia. Namanya Metanoia Skype. Kita punya semua, kita ada StreamYard bisa, Skype bisa, tapi saya tidak mau StreamYard karena banyak orang nanti masuk, jadi ribet bicaranya. Jadi kita pakai Skype aja, karena Skype nanti walaupun besok saya jadi KC masih bisa. Ya nggak ribet seperti StreamYard, oke? Kita punya semua alat, punya semua kita channel-channel ini, alat apa namanya istilahnya, linknya. Ya, siapa yang tahu link Ustadz ini kirimkan, suruh Skype ke Metanoia. Nanti Pak, saya mau bicara gitu kepada saya, Pak Res Lubis. Nanti Bapak saya ajari tentang, Bapak ini ketemu orang Kristen yang salah, ketemu pendeta yang kacau mungkin. Haleluya. Biarlah dia lawan Ustadz sendiri. Haleluya. Banyak orang saudara yang mualaf gara-gara begini. 3113. Lihat di YouTube. Kalau Anda mau besok, saya tampilkan puluhan bahkan mungkin nanti ratusan orang yang begitu. Salah satunya Boru Manurung apa siapa itu? Yang artis itu. Boru Manurung apa siapa? Bukan, ada itu penyanyi tapi nggak terlalu hebat banget sih. Iya, dia baru mualaf berapa setahun apa setahun setengah yang lalu itu. Enggak, Boru apa itu? Dia bilang apa? Dia gara-gara Trinitas ini mualaf. Si Ustadz Nababan gara-gara Trinitas. Semua hampir kebanyakan gara-gara itu. Kita menyembah Allah yang Esa. Oh, Ustadz Firanda, ketemu saya dong. Ya, semoga saya teman-temannya pendeta ini benar-benar dipertemukan dengan Ustadz Firanda Dirja, dan akhirnya mereka berdiskusi, dan kita doakan teman-temannya semoga pendeta ini masuk Islam seperti halnya pendeta-pendeta yang lain seperti Ustadz Nababan. Ya, begitu banyak teman-temannya pendeta-pendeta yang masuk Islam gara-gara memang kebanyakan dari diskusi biasanya seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.